kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer, Mas. Beneran. Nggak main-main mereka sawer. Satu lagu 1 juta, satu lagu 1 juta gitu. Itu dari masyarakat. Masyarakat itu semakin ada kerusakan sebetulnya. Mereka seneng. Nggak ada yang namanya, wah ini gimana, atau gimana. Wis, pasti mereka, los mas, rusak apa jari keri, aku sing nanggung. Gitu. Itu tadi teman-teman pernyataan dari salah seorang pemain Son Horeg. Beliau menyatakan ya, sebagaimana kita simak tadi, bahwa beliau mendapatkan keuntungan dari setiap lagunya. Apalagi jika lagunya itu, suara Son Horegnya itu semakin merusak fasilitas warga atau semakin merusak rumah warga, bahkan sampai menjebolkan dinding rumah warga, itu bahwa beliau bilang semakin dia disukai dan semakin dia mendapatkan apresiasi dengan bayaran yang fantastis, teman-teman. Satu lagunya dia dibayar 1 juta rupiah. Kemudian terlintas ya di pikiran saya, kemudian siapa nanti yang akan mengganti rugi rumah warga yang rusak? Apakah mereka pemain Son Horeg ataukah warga sekitar juga? Tentu ini perlu dipikirkan ya teman-teman. Dan itu pernyataan yang beberapa bulan lalu ya, sebelum memang dikeluarkan fatwa haramnya Son Horeg oleh Majelis Ulama Indonesia. Di daerah Jawa Timur ini memang ada sebuah hiburan itu tadi ya, Son Horeg yang memang suaranya nampak keras ya, sampai warga sekitar juga nampak sekali terganggu dengan suara keras tersebut ya. Jangankan suara keras yang begitu dahsyatnya ya, kita melihat, kita mendengar, kita kadang ketika ada tetangga kita yang sedang mengadakan walimatul arash, kita juga kadang sedikit terganggu ya dengan suara-suara son yang ditimbulkan oleh acara-acara hiburannya ya. Apalagi ini ya, itu ya, tetangga kita itu tidak sampai menghancurkan dinding kaca, tidak menghancurkan, merobohkan atap rumah ya, tidak. Akan tetapi tetap saja kita merasa terganggu kadang dengan suara kerasnya sound system yang keluar dari hiburan tersebut. Meskipun itu tidak tiap hari, itu hanya sesekali saja ya, karena tetangga kita mungkin sedang melaksanakan hajatan seperti itu. Apalagi ini tidak ada hajatan, tidak ada apa ya, tiba-tiba ada sebuah acara yang menampilkan ya, mengeluarkan sebuah sound ya, suara sound yang begitu dahsyat suaranya sampai kita melihatnya kaca pun sampai bergetar, teman-teman. Dan ini memang sudah tepat ya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram. Artinya tidak bolehlah sesuatu kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat, apalagi sampai merusak rumah warga. Pada awalnya, Son Horeg merujuk pada penggunaan secara meluas, teman-teman. Sebut saja digunakan untuk acara-acara besar ya, dalam memutarkan musik. Terus memberikan pengumuman hingga kegiatan keagamaan maupun kampanye. Meskipun awalnya digunakan untuk memudahkan masyarakat, tetapi seiring berjalannya waktu penggunaan Son Horeg justru mengalami perubahan, teman-teman. Dikatakan bahwa penggunaannya kini semakin sulit dikendalikan hingga memberikan dampak yang kurang baik itu tadi bagi masyarakat sekitar, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum. Hal tersebut dikarenakan Son Horeg yang digunakan saat ini cenderung memicu kebisingan hingga penggunaannya dilakukan di waktu yang tidak tepat. Bahkan tidak jarang Son Horeg mampu memicu konflik tertentu di tengah-tengah masyarakat yang merasakan dampak dari suara yang dihasilkannya itu. Dengan dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ini, semoga menjadi solusi ya bagi masyarakat, sehingga masyarakat kembali mendapatkan ketenangan hidup ya, kenyamanan, kemudian tidak lagi timbul konflik ya, akibat yang ditimbulkan oleh suara son yang begitu keras yang mengganggu ketertiban masyarakat. Juga mungkin para lansia atau bayi ya bisa beristirahat lebih tenang lagi ya, tidak seperti ketika ada Son Horeg ini sebagian lansia merasa terganggu istirahatnya ya, kasihan juga teman-teman kita kalau melihat hal itu. Tentu ini sudah menjadi sesuatu fenomena ya yang harus diselesaikan secepat mungkin oleh pemerintah setempat. Dan alhamdulillah pemerintah Jawa Timur pun langsung bergerak cepat ya, gercep teman-teman, berserta jajaran para ulamanya. Dan alhamdulillah kini sebagaimana kita ketahui bahwa Son Horeg kini telah dilarang atau mungkin penggunaannya dibatasi ya.
Dan saya juga mendapatkan sebuah informasi, ada pernyataan bahwa Son Horeg melawan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jika hal itu terjadi, mudah-mudahan saja ada jalan keluar ya yang lebih tepat lagi sehingga tidak menimbulkan konflik kembali antara pemain Son Horeg dengan pihak Majelis Ulama Indonesia. Kita teman-teman sangat membutuhkan sekali sebuah lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia ya sebagai wadah untuk mengontrol dan monitor aktivitas kegiatan masyarakat. Karena kalau tidak ada lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia ini, dikhawatirkan masyarakat akan melakukan aktivitas sesuai keinginan hawa nafsunya. Jadi tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memonitor, dan tidak ada yang membatasi, justru malah akan menimbulkan dampak kerusakan yang lebih dahsyat lagi ya teman-teman, seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja perlawanan ini, yang dimaksud perlawanan ini adalah perlawanan yang positif ya. Artinya mudah-mudahan saja dari pihak Son Horeg ini melawan untuk mencari solusi, bukan melawan untuk menyerang dan menjatuhkan kredibilitas Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi duduk bersama untuk mencarikan solusi. Bagaimana solusi ke depannya ya. Tetap Son Horeg tetap bisa dilaksanakan, akan tetapi juga mendapatkan solusi terbaik. Artinya tidak merusak, tidak mengganggu lingkungan sekitar. Teman-teman, seperti itu. Mungkin itu dapat dibicarakan antara pihak pemain Son Horeg beserta dengan Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, musik ya di dalam Islam itu memang lebih condong pada diharamkan ya. Akan tetapi kan kita tidak tahu pemain Son Horeg ini beragama Muslim atau tidak, kan kita tidak tahu. Sebagaimana kita ketahui juga kan ketika pelaksanaan azan ya dilaksanakan, di sana terjadi konflik ya. Pernah terjadi konflik bahwa ketika azan dikumandangkan katanya kan Son Horeg tetap dinyalakan. Nah seperti itu kan mungkin adalah orang-orang yang belum paham tentang bagaimana cara kita untuk saling menghargai antar umat beragama. Nah bisa saja terjadi pemain Son Horeg ini memang bukan dari orang-orang Islam. Kalau dari orang-orang Islam tentu mereka akan memahami ya, apalagi ketika waktu zuhur tiba ya, di mana waktu azan suara azan dikumandangkan, tentu mereka akan menghargai agamanya sendiri, kecuali memang mereka belum tahu atau bahkan mereka bukan beragama Islam. Itu adalah hal yang wajar ya, karena mereka tidak tahu. Tetapi teman-teman, mudah-mudahan saja kembali itu tadi, perlawanan yang dimaksud itu adalah perlawanan yang ke arah positif. Artinya untuk juga memikirkan kenyamanan, ketertiban masyarakat ya, tidak hanya untuk mencari keuntungan atau hiburan semata. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya Son Horeg bisa lebih dikendalikan, dan MUI Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mudah-mudahan tetap jaya ya, tetap eksis di tanah air tercinta ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.